Saya berasal dari SMK Negeri 6 Surakarta. Keberadaan saya di sini ingin mempresentasikan atas penelitian saya dengan judul Analisis Tingkat Pengangguran di Kota Surakarta Pasca Pandemi menggunakan analisis statistik deskriptif. Pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi banyak sektor di dunia ini, terutama pada sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan ekonomi. Nah, pendidikan yang terpenting di sini adalah pandemi COVID-19 meningkatkan pengangguran di Kota Surakarta. Dan banyak juga penelitian yang telah mengkaji beberapa penelitian bagaimana dampak pengangguran di berbagai daerah seperti di Kota Palopo dan Kota Tangerang. Namun belum ada yang secara khusus membahas mengenai faktor lokal yang mempengaruhi pengangguran pasca pandemi di Kota Surakarta ini. Nah, penelitian ini menganalisis faktor-faktor pengangguran dan dampaknya di Kota Surakarta. Di sini ada rumusan penelitian yang bagaimana tingkat pengangguran di Kota Surakarta ini pasca pandemi dan apa hubungan antara TPAK, PDRB dengan tingkat pengangguran di Kota Surakarta serta bagaimana sih itu dinamika ketenagakerjaan di Kota Surakarta berdasarkan analisis statistik deskriptif. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pengangguran di Kota Surakarta pasca pandemi dan mengetahui hubungan antara TPAK dan PDRB di Kota Surakarta ini serta memberikan gambaran dinamika ketenagakerjaan di Kota Surakarta menggunakan analisis statistik deskriptif ini. Kemudian ada manfaat penelitian di sini sebagai pertimbangan untuk kebijakan pengurangan pengangguran, juga bisa menambah referensi penelitian terkait ketenagakerjaan serta memberikan wawasan tentang dinamika ketenagakerjaan pasca pandemi. Batasan penelitian ini fokus pada penelitian di Kota Surakarta pada rentang periode tahun 2020 saat pandemi hingga tahun 2023, dan data yang diambil ini melalui Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan landasan teori secara singkat apa itu pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, selanjutnya adalah PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto, dan jumlah lowongan kerja. Nah, di sini pengangguran ini adalah kondisi individu atau seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, meskipun dirinya itu sedang aktif mencari kerja. Nah, di tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK ini merupakan persentase penduduk di usia kerja yang sedang bekerja ataupun sedang mencari kerja. Biasanya di rentang usia 15 hingga 64 tahun. Selanjutnya adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Ini merupakan total nilai tambah ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Nah, peningkatan PDRB ini umumnya menurunkan pengangguran sesuai dengan hukum Okur. Dan yang terakhir adalah jumlah lowongan kerja, yaitu jumlah posisi kerja yang ditawarkan oleh pemberi kerja, dan seharusnya ketika lebih banyak lowongan maka lebih banyak juga orang yang dapat bekerja, karena orang yang tidak memiliki pekerjaan pasti akan berusaha mencari kerja. Selanjutnya, di sini ada analisis statistik deskriptif yang digunakan, yakni metode untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menyajikan data agar data atau informasi yang diberikan ini dapat dipahami dengan mudah. Dan ini ada analisis statistik deskriptif yang digunakan, itu yang pertama ada ukuran pemusatan, itu ada mean atau rata-rata, dan median, dan ukuran penyebarannya adalah standar deviasi. Nah, berikut ada rumus dari mean dan standar deviasinya. Dan yang selanjutnya adalah regresi linear OLS atau ordinary least squares. Ini digunakan untuk mencari hubungan antara variabel yang ingin diprediksi dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhi. Selanjutnya ini adalah rumus dari OLS. Ini adalah rumusnya sebagai berikut, dan ini adalah ini merupakan variabel yang ingin diprediksi. X ini merupakan variabel yang mempengaruhi, beta 0 seperti ini merupakan titik potong garis, dan beta 1 ini kemiringan garis, serta epsilon itu kesalahan prediksi.
Selanjutnya, di sini masuk ke dalam metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan ini melalui penelitian kuantitatif dengan sampel penelitian dari data pengangguran Kota Surakarta pada tahun 2020 hingga tahun 2023 dan waktu dan lokasi penelitian pada bulan September lalu di tahun 2024 melalui data online. Selanjutnya, teknik pengumpulan ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Kota Surakarta dengan menggunakan instrumen penelitian data sekunder dari BPS tersebut. Selanjutnya, ini adalah alat penelitian yang digunakan, dimulai dari mengumpulkan data, selanjutnya menganalisis data dengan statistik deskriptif, selanjutnya adalah membuat model regresi linear dan menginterpretasi hasil dan visualisasi. Berikut ini adalah data yang digunakan dari Badan Pusat Statistik dari buku yang berjudul Kota Surakarta dalam Angka dengan variabel dependennya, tingkat pengangguran, dan variabel independen yaitu TPAK, pertumbuhan PDRB, dan pertumbuhan lowongan kerja. Berikut ini adalah contoh lampiran dari buku yang berjudul Surakarta dalam Angka pada tahun 2021. Ini merupakan data yang digunakan dan ini adalah hasil analisis statistik deskriptifnya. Yang pertama, kita akan melihat di bagian tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK memiliki rata-rata 68,27% dengan median 68,50%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja ini banyak orang yang berkontribusi dalam kegiatan ekonomi dan dengan standar deviasi 1,01 menunjukkan bahwa variasi dalam data itu tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua adalah lowongan pekerjaan dengan nilai rata-rata 4.685,25 lowongan dan median 4,989,50 lowongan serta standar deviasi 3,52 lowongan. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut ini dengan lowongan pekerjaan yang awalnya pada tahun 2020 itu hanya 461 lowongan saja. Namun pada tahun 2021 ini langsung meningkat drastis menjadi 8.301 lowongan pekerjaan. Dan tahun 2022 ini 6.742 dan 3.237 di tahun 2023. Selanjutnya adalah pertumbuhan PDRB dengan nilai rata-rata 3,52% dengan median 4,79% dan standar deviasinya 3,64%. Hal ini bisa dilihat juga dalam tabel berikut di bagian pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan PDRB pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 itu sangat minim di angka minus 1,76% saja. Dan di tahun 2021 itu meningkat menjadi 4,01 dan di tahun 2022 semakin meningkat menjadi 6,25% dan 5,57% di tahun 2023. Selanjutnya ada tingkat pengangguran dengan nilai rata-rata MEAN 6,55% dan median 6,84% serta standar deviasi 1,63%. Hal ini bisa dilihat dari tingkat angka pengangguran pada tahun 2020 yang awalnya sangat besar di angka 7,92 menurun menjadi 7,85. Walaupun turunnya tidak begitu banyak, namun ini sudah ada penurunan dan penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 sejumlah 5,83% dan di tahun 2023 di angka 4,58%. Nah, ini bisa kita lihat dari sini juga. Dalam visualisasi data, kita bisa melihat bahwa TPAK di garis yang hitam ini dan garis kuning adalah pertumbuhan PDRB dan yang garis merah merupakan tingkat pengangguran. Nah, kita bisa melihat di garis hitam ini TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2020 hingga tahun 2023 ini tidak terlalu signifikan, jadi ini stabil. Dan di pertumbuhan PDRB bisa kita lihat pada tahun 2020 di awal minus 1,76 dan
naik hingga 5,57 di tahun 2023. Berbanding terbalik dengan tingkat penganggurannya pada awalnya di tahun 2020 7,92% dan menurun seiring berjalannya waktu ketika pemulihan COVID-19 menjadi 4,54 saja. Berarti hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan hukum Okun, yaitu pertumbuhan PDRB itu berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran di Kota Surakarta ini. Selanjutnya, ini adalah hasil analisis regresi linear OLS. Yang pertama adalah R-square. Ini merupakan menunjukkan bahwa 99,2% variasi dalam tingkat pengangguran ini dapat dijelaskan oleh model. Nah, yang kedua ini adalah koefisien, yaitu seberapa berpengaruhnya antara variabel dengan variabel yang lain dengan jumlah minus 1,1503. Jadi, setiap peningkatan 1% itu PPAK itu dapat diharapkan untuk mengurangi tingkat pengangguran sejumlah 1,1503% dan pertumbuhan PDRB sejumlah minus 0,3789. Jadi setiap peningkatan 1% ini dalam pertumbuhan PDRB itu bisa diharapkan untuk menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,3789%. Yang terakhir ada F statistik sejumlah 62,73% menunjukkan bahwa model ini dapat disimpulkan bahwa model secara keseluruhan ini signifikan. Namun nilai P yang rendah itu mengindikasikan model perlu belajar lebih banyak data. Jadi harus ada data yang lebih banyak. Bisa kita lihat dalam visualisasi model dari regresi linear berikut ini. Di bagian kanan ini ada PPAK yang di bawah ini, dan di sana ada tingkat pengangguran. Ketika nilai ini naik dan tingkat pengangguran ini pada tahun 2021, ketika nilai PPAK naik maka pengangguran akan turun seiring berjalannya waktu. Dan yang di bagian sini adalah pertumbuhan PDRB, dan yang di sana adalah tingkat pengangguran. Jadi sama halnya dengan PPAK, ketika pertumbuhan PDRB ini naik semakin ke kanan, maka tingkat pengangguran juga akan turun. Baik, kesimpulan yang dapat diambil ini merupakan tingkat pengangguran di Kota Surakarta ini mengalami perubahan yang signifikan pada pasca pandemi, dan setiap kenaikan 1% dalam TPAK ini dapat diharapkan mengurangi tingkat pengangguran sebesar 1,1503%, sedangkan setiap peningkatan 1% dalam PDRB ini dapat meningkatkan pengangguran sebesar 0,3789%. Nah, model regresi yang digunakan ini menunjukkan bahwa 99,2% ini menunjukkan variasi dalam tingkat pengangguran dapat dijelaskan oleh model yang dibangun. Nah, saran yang dapat dipertimbangkan untuk pemerintah itu dapat merancang program yang dapat meningkatkan PPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja, dan penelitian lebih lanjut ini juga dibutuhkan karena kita bisa mengetahui apa sih faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi dari pengangguran di Kota Surakarta untuk memantau dampak dari kebijakan yang dihasilkan juga. Nah, berikut ini adalah beberapa daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan selama penelitian berlangsung. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Apakah mungkin dari Dewan Juri ada pertanyaan?